Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, dan hari ini saya benar-benar gelisah. Bukan karena saya sakit, tapi karena orang tua saya yang usianya sudah di atas 60 tahun. Makin hari makin terlihat lelah. Kadang kaki mereka bengkak, sepat ngos-ngosan, tapi selalu bilang, ini cuma karena umur. Tapi, benarkah hanya karena umur dan saya nggak sendiri? Banyak di antara kita melihat ayah, ibu, paman, atau bibi yang terlihat baik-baik saja. Sampai suatu hari harus cuci darah. Padahal, semua berawal dari makanan sederhana di meja makan. Makanya hari ini, saya merasa sangat terhormat bisa menghadirkan tamu luar biasa. Seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kesehatan lansia. Beliau bukan hanya Junza Lão Khoa Hàng Đầu Indonesia, tapi juga pembuat program National Alzheimer. Dan penulis buku yang sangat saya kagumi, Sehat di Usia Emas. Selamat datang, Ibu Dr. Siti Setiati. Terima kasih, Mas Raka. Saya hadir di sini karena satu alasan kuat, saya tidak tahan melihat pasien lansia datang dengan wajah pucat, lelah, dan bilang, "Dok, saya hanya makan sederhana kok." Tapi ternyata ginjalnya tinggal 40%. Ini menyedihkan dan bisa dicegah. Bapak, Ibu, video ini bukan sekadar informasi, ini bisa jadi titik balik untuk hidup lebih panjang tanpa mesin cuci darah. Jeda. Sebentar, kamu lagi nonton dari mana nih Pontianak? Palembang, Yogyakarta, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, maaf saya potong, tapi saya benar-benar merinding waktu ibu bilang ginjal tinggal 40%. Itu bisa terjadi begitu cepat ya? Bisa, Mas Raka. Bahkan sangat cepat. 3 bulan saja cukup untuk menghancurkan ginjal yang sebelumnya sehat. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya ingin Bapak Ibu semua sadar. Ini bukan teori. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Contohnya, Pok Sutrisno, 61 tahun, mantan pegawai bank, tinggal di Surabaya. Tubuh tinggi, wajahnya ramah. Tapi waktu datang ke saya, beliau lemas. Suara, pelan. Matanya sayu. Saya cuma ingin obat supaya tidak cepat lelah. Dok, katanya. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya hanya 40%. astaga. Padahal beliau nggak merasa sakit berat ya. Nah, itu dia ginjal rusak tanpa rasa sakit. Itulah bahayanya. Ginjal kita seperti mesin penyaring, kerjanya diam-diam, tapi ketika rusak, tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Jadi, makanan yang merusak ginjal Pak Sutrisno itu apa sih? Bau. 3 hal. Mas pertama, ikan asin karena tinggi garam. Kedua, mie instan karena mengandung natrium dan fosfat. Ketiga, teh manis setiap hari karena kadar gulanya sangat tinggi. Tapi Bu, makanan seperti itu kan biasa ya. Banyak orang tua kita juga makan seperti itu. Tepat sekali. Justru karena biasa itulah yang membuatnya berbahaya. Bayangkan ginjal kita seperti saringan halus. Kalau tiap hari disiram garam, gula, dan zat kimia dari makanan olahan, saringan itu akan robek perlahan. Dan nggak langsung terasa ya. Iya, gejalanya ringan dan sering diabaikan, kaki bengkak sedikit. Lelah saat naik tangga, urin berbusa. Banyak orang pikir itu hanya karena usia. Padahal itu adalah sinyal darurat dari tubuh. Saya mulai khawatir sekarang. Orang tua saya juga suka makan ikan asin. Mas Raka,
keluarga Anda tidak sendiri. Survei kesehatan lansia di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 70% lansia mengonsumsi garam melebihi batas aman setiap hari, padahal WHO hanya menyarankan 1 sendok teh garam per hari. Dan kita sering lupa menghitung garam tersembunyi ya. Dari kecap, sambal, roti. Benar, termasuk dari mie instan, sosis, nugget. Itulah jebakan makanan sederhana yang merusak ginjal lansia pelan-pelan. Pak Sutrisno dulu juga bilang, "Dok, saya hanya makan nasi uduk, ikan asin, sup bayam." Tapi kalau diulang setiap hari, efeknya seperti tetesan air di atas batu pelan, tapi pasti menghancurkan. Saya harus jujur. Saya jadi merasa bersalah. Selama ini saya pikir makanan seperti itu justru hemat dan sehat. Jangan merasa bersalah, Mas Raka. Yang penting sekarang kita paham dan bisa ubah kebiasaan. Kabar baiknya, Pak Sutrisno mau berubah. Lalu bagaimana kondisi beliau sekarang? 2 bulan setelah perubahan pola makan, fungsi ginjal naik dari 40 ke 60%, bukan mukjizat, tapi hasil dari disiplin dan cinta pada tubuh sendiri. Wah, itu harapan besar ya. Betul, saya ingin semua orang tua tahu ginjal bisa pulih. Asalkan diberi istirahat dan dirawat dengan benar, mulai dari kurangi garam, minum cukup air, hindari makanan instan, dan lebih banyak makan segar. Bu, saya jadi ingin tahu, selain makanan, apalagi yang sering bikin ginjal rusak tanpa disadari? Nah, itu akan kita bahas di bagian berikutnya, termasuk kebiasaan minum obat nyeri dan minuman manis yang tampak tidak berbahaya. Ibu sempat sebut obat nyeri, bukannya itu aman ya? Bu, apalagi untuk lansia yang sering pegal. Pertanyaan bagus, Mas Raka. Inilah kesalahan umum yang diam-diam menghancurkan ginjal. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen, aspirin, atau diklofenak bisa menyebabkan pembuluh darah di ginjal menyempit. Efeknya darah tidak mengalir lancar, sel-sel ginjal kekurangan oksigen. Lama-lama, mati pelan-pelan. Tapi obat nyeri itu kan banyak dijual bebas. Berarti banyak orang menggunakannya tanpa tahu bahayanya. Betul. Banyak pasien saya berkata, "Dok, saya cuma minum 1 butir per hari kok." Tapi ketika dicek, ginjalnya sudah rusak 30%. Saya jadi kepikiran, orang tua saya juga sering bilang minum obat biar bisa tidur nyenyak. Tapi mereka tidak pernah konsultasi dokter. Itulah kenapa saya ingin seluruh keluarga Indonesia tahu, tidak semua obat cocok untuk usia lanjut, dan setiap ginjal lansia sudah lebih rapuh daripada saat muda, makan terlalu asin. Lalu minum obat pengurang nyeri setiap malam, itu seperti menyiram bensin ke api kecil. Waduh, makin terasa darurat ya. Bu, Iya, Mas. Dan bukan cuma obat. Banyak orang juga salah paham. Soal protein, oh ya, selama ini saya kira makan banyak protein itu bagus biar kuat. itu mitos berbahaya untuk lansia. Ginjal orang tua kita sudah lelah bekerja selama 60 atau 70 tahun. Kalau kita paksa ginjal itu menyaring kelebihan protein dari telur, susu, daging itu seperti memaksa mesin tua bekerja 3 shift sehari tanpa henti. Jadi, makan banyak bukan berarti sehat ya. Tepat sekali. Untuk lansia, cukup lebih penting daripada banyak, cukup protein nabati dari tempe, tahu, kacang, cukup cairan, dan cukup istirahat. Saya suka tempe. Tapi jujur, saya kira itu makanan kelas 2. Banyak orang berpikir begitu,
Tapi masyarakat tahu tidak tempe adalah pahlawan tersembunyi ginjal Indonesia, kaya protein nabati, rendah lemak, dan mudah dicerna. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa tempe membantu menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki fungsi ginjal. Wah, kita pikir tempe cuma makanan sederhana, tapi ternyata bisa menjaga jantung dan ginjal sehat. Betul, begitu juga dengan air kelapa muda alami, bukan hanya menyegarkan, tapi membantu mengurangi tekanan darah, namun harus alami, bukan yang dalam kemasan. Bo, saya ingin tanya, kenapa lansia sering merasa sehat, padahal ginjalnya sudah rusak? Karena ginjal tidak mengeluh, ginjal itu organ yang setia bekerja diam-diam 24 jam sehari. Tapi ketika dia berhenti bekerja, semua racun dalam tubuh menumpuk. Dan saat itu terjadi, kita baru panik. Tapi sudah terlambat. Saya jadi teringat cerita ibu tadi tentang Pak Sutrisno. Kalau beliau tidak cek darah, mungkin sudah cuci darah sekarang ya. Sangat mungkin. Dan banyak pasien saya baru sadar saat urin mereka berbusa terus-menerus. Atau ketika mulai sering buang air kecil malam, mereka kira itu hal biasa. Tapi itu adalah tanda ginjal sudah mulai melemah. Dok, bolehkah saya tanya satu hal terakhir sebelum kita masuk ke solusinya? Silakan. Kalau orang tua saya sudah mulai bengkak kaki dan cepat lelah, masih bisa diselamatkan nggak? Masih bisa. Itulah kabar baiknya. Selama belum rusak total, nefron penyaring ginjal yang tersisa bisa bangkit kembali. Tapi syaratnya satu ubah kebiasaan sekarang juga. Oke, Dok, saya siap dengar. Apa saja kebiasaan kecil yang bisa menyelamatkan ginjal? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari kurangi garam hingga minum air dengan cara yang tepat. Baik. Dok, saya yakin Bapak Ibu yang nonton di rumah juga udah nggak sabar. Apa saja 5 langkah kecil itu? Langkah pertama, kurangi garam. Mulai dari sekarang, jangan tambah garam saat makan. Banyak yang bilang, tapi rasanya hambar. Dok, saya jawab lidah, kita akan menyesuaikan. Percayalah, setelah 2 minggu, makanan tanpa garam berlebih akan terasa cukup asin. Jadi, tidak perlu langsung ekstrem ya. Bu, Betul, saya selalu sarankan kurangi separuh dulu. Kalau biasanya pakai 2 sendok teh, kurangi jadi 1. Lalu gunakan daun salam, bawang putih, jahe, atau air jeruk nipis untuk rasa alami. Garam itu musuh diam-diam ginjal. Sekali kita atur, tekanan darah juga ikut stabil. langkah kedua, Seimbangkan protein. Tubuh lansia hanya butuh sekitar 40 sampai 50 gram protein per hari. Banyak orang makan berlebihan karena ingin kuat, padahal kelebihan protein bikin ginjal kerja keras. jadi 1 telapak tangan per porsi itu cukup ya. Ya, 1 telapak tangan untuk lauk berprotein dan usahakan lebih banyak tempe, tahu, dan ikan kukus daripada daging merah atau makanan berlemak. Ingat, ginjal suka yang sederhana. Wah, saya jadi terinspirasi nih. Tempe bisa jadi pahlawan keluarga. Tepat sekali. Langkah ketiga, kurangi gula. Banyak orang berpikir teh manis setiap pagi itu wajar. Tapi tahukah, Mas Raka, 4 sendok teh gula per hari sudah cukup? Lebih dari itu bahaya. 4 sendok itu total ya, termasuk dalam roti, kue, minuman. Benar, gantilah teh manis dengan air putih, air jeruk nipis, atau teh tanpa gula. Kalau ingin rasa manis alami, makan buah segar seperti pepaya atau apel hijau. Setelah 1 minggu, tubuh akan terasa lebih ringan dan tidur jadi nyenyak.
Saya suka bagian ini. Simple tapi masuk akal. Langkah keempat, batasi obat pereda nyeri. Gunakan hanya saat benar-benar perlu dan jangan lebih dari 3 hari berturut-turut. Dan selalu konsultasi dokter, obat itu seperti pesutayam. Kalau tidak hati-hati, bisa melukai ginjal tanpa disadari. Dan langkah terakhir, Bu. Kembali masak sendiri. Jangan terlalu sering makan makanan instan mie. Sosis, nugget, daging kaleng. Semua mengandung natrium tinggi dan pengawet. Kalau sibuk, masak untuk 2-3 hari dan simpan di kulkas. Masakan seperti sup labu siam, sayur royong, sup wortel jauh lebih ramah bagi ginjal. Saya bisa bayangkan betapa besar dampaknya kalau 5 langkah ini dilakukan bersama-sama. Betul, kalau dilakukan setiap hari, bahkan hanya 1 atau 2 bulan saja, tubuh akan mulai berubah kulit lebih cerah. Buang air kecil lancar, tidur nyenyak, kaki ringan. Dan yang terpenting ginjal perlahan pulih. Dan yang saya suka, ini bukan hal mahal, bukan terapi rumit, hanya pola hidup yang lebih bijak. Ya, ginjal itu organ yang bersyukur. Dirawat dengan cinta, dia akan memberi kita hidup yang lebih lama. Dok, saya bayangkan 5 langkah tadi kelihatannya mudah. Tapi buat orang tua yang sudah puluhan tahun punya kebiasaan sama, pasti tidak gampang ya. Tepat Mas Raka. Karena itu, saya selalu bilang ke pasien, jangan ubah semuanya sekaligus, mulailah dari langkah kecil. Saya akan pandu sekarang, minggu demi minggu. Pelan, tapi pasti. Oke, kita mulai dari minggu pertama ya. Minggu pertama, kurangi garam setengahnya. Kalau biasanya pakai 2 sendok makan garam untuk satu masakan keluarga, kurangi jadi 1. Gunakan bawang putih, daun salam, kunyit sebagai pengganti rasa. Daner. Dok. Minumlah cukup air putih. Tapi jangan langsung banyak, bagi jadi beberapa gelas kecil sepanjang hari. Pagi hari, minum 1 gelas air hangat saat bangun tidur. Itu membantu ginjal bangun dan bekerja lebih ringan. Wah, saya bisa mulai langsung dari besok pagi. Bagus, Mas. Minggu kedua kurangi gula. Ganti teh manis dengan teh tawar. Atau lebih baik lagi, air jahe hangat dengan sedikit madu. Kalau ingin yang manis, pilih buah segar, bukan jus dalam kemasan. Berapa hari biasanya mulai terasa efeknya? Biasanya, setelah 7 hari, mulut tidak terlalu kering, tidak sering ke kamar mandi malam, dan tidur lebih nyenyak. Saya yakin banyak bapak ibu yang akan senang mendengar ini. Minggu ketiga seimbangkan protein. Mulailah kurangi daging merah atau makanan bersantan. Ganti dengan tempe kukus, tahu rebus, atau ikan bakar tanpa garam berlebih. Jadi tidak perlu jadi vegetarian ekstrem ya. Tidak perlu, cukup porsi biak dan frekuensi tepat. Dan jangan lupa, setiap kali makan, usahakan separuh piring berisi sayur. Minggu keempat. Latihan pernapasan dalam sebelum tidur selama 5 menit. Ambil napas panjang lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Latihan ini sederhana, tapi membantu melebarkan pembuluh darah, membuat ginjal lebih lancar menyaring darah saat kita tidur. Saya baru tahu teknik itu bisa bantu ginjal. Ya, setelah 4 minggu, kalau Bapak Ibu konsisten, urin akan lebih jernih. Kaki terasa ringan, dan kulit lebih lembab. Dan kalau sudah mulai terasa lebih baik, Pertahankan sebagai gaya hidup, bukan sekadar uji coba, karena ginjal tidak butuh keajaiban.
Ginjal hanya butuh istirahat dan perawatan yang lembut. Saya jadi teringat satu kata dari buku Ibu Ginjal, bukan mesin yang bisa diganti, tapi anugerah yang bisa diselamatkan. Mas Raka mengutip dengan sangat tepat. Bu dokter, saya merasa semakin yakin, tapi jujur, banyak yang masih ragu. Mereka bilang, saya sudah tua. Apakah masih bisa sembuh? Mas Raka, saya ingin Bapak Ibu yang sedang menonton sekarang pejamkan mata sebentar. Bayangkan, beberapa bulan dari hari ini, pagi hari, Bapak Ibu keluar halaman rumah, udara segar masuk ke paru-paru, kaki tidak lagi bengkak, tidak lagi ngos-ngosan naik tangga. Mata cerah, kulit tampak segar, dan tidak perlu bangun malam untuk ke kamar mandi. Betul, itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan. Saya sudah menyaksikan sendiri pada puluhan pasien saya. Mereka tidak pakai obat mahal? Bukan. Tidak, mereka tidak pakai alat canggih, tidak pakai terapi ribet, mereka hanya berhenti meracuni tubuhnya sendiri dan mulai merawatnya dengan cinta dan disiplin. Saya ingat kata Pak Sutrisno. Saya merasa seperti punya hidup kedua. Kata-kata itu tidak pernah saya lupakan, karena ketika ginjal mulai pulih, seluruh tubuh ikut terlahir kembali. Jantung berdetak tenang, tekanan darah stabil, ingatan lebih jernih. Dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut tiap kali melihat hasil tes kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu yang menonton pasti ingin punya masa tua yang seperti itu. Dan itu bisa dimulai dari sekarang. Ginjal tidak rusak dalam satu malam. Ginjal rusak karena kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi, untuk menyelamatkannya juga perlu kebiasaan baru yang baik. Setiap hari. Baza, saya ingin mengajak semua yang menonton video ini untuk langsung bertindak. Apa langkah pertama yang paling penting? 3 langkah. Mas Raka, pertama, buka dapur. Lihat berapa banyak makanan tinggi garam. Gula atau pengawet, mulai singkirkan satu saja hari ini. Kedua, ganti teh manis dengan air hangat. Itu salam perdamaian untuk ginjal Anda. Ketiga, bagikan video ini karena mungkin hanya satu klik Anda hari ini bisa menyelamatkan hidup orang lain. Besok, Dan jangan lupa tulis komentar, dari mana kamu nonton dan berapa usiamu. Aku pengen kenal kamu lebih dekat. Bapak, Ibu, usia lanjut bukan akhir segalanya. Tubuh ini telah menemani kita selama 60, 70 tahun. Sekarang, saatnya kita yang menjaga dan merawatnya. Makan sederhana, segelas air hangat, tidur nyenyak. Itu obat terbaik, dan ginjal akan membalas dengan kehidupan. Saya percaya, Bapak Ibu bisa hidup sehat, bahagia, dan bebas dari cuci darah. Mulailah hari ini, langkah kecil, tapi penuh cinta. Bu dokter, hari ini kita telah belajar begitu banyak. Tapi boleh saya rangkum sedikit untuk Bapak Ibu di rumah? Tentu, silakan Mas Raka. Jadi begini Bapak Ibu, ginjal kita bekerja 24 jam sehari menyaring darah, tapi setelah usia 60 tahun, ginjal tidak lagi sekuat dulu. Kebiasaan makan seperti terlalu asin, terlalu manis, terlalu banyak protein, atau minum obat nyeri tanpa kontrol bisa membuat ginjal rusak dalam waktu singkat. Dan yang paling menakutkan, kerusakan ginjal tidak terasa sampai sudah terlambat. Itulah kenapa kita harus mulai bertindak dari sekarang. Kita sudah bahas 5 langkah penting kurangi garam. Seimbangkan protein, kurangi gula, batasi obat nyeri, dan hindari makanan olahan. Lalu diterapkan perlahan tiap minggu. Minggu pertama kurangi garam. Minggu kedua, ubah kebiasaan minum. Minggu ketiga, atur ulang sumber protein. Minggu keempat, tambahkan latihan napas dan istirahat. Dan hasilnya Bapak Ibu bisa kembali ringan,
tidur nyenyak, berjalan tanpa ngos-ngosan, melihat hasil tes tanpa rasa cemas. Itu hadiah paling indah di usia emas. Saya tahu. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi saya juga tahu, Bapak Ibu adalah pejuang sejati. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri. Sekarang coba lihat cermin. Bayangkan wajah cerah tanpa bengkak, mata yang segar tanpa kantung gelap, dan tubuh yang tidak lagi merasa tua. Itu bukan ilusi. Itu hanya sejauh tekad dan langkah kecil hari ini. Saya ingin akhiri dengan satu pesan, ginjal tahu cara berterima kasih, rawatlah ia dengan kasih, dan ia akan memberi kita usia yang lebih panjang, lebih bermakna. Terima kasih banyak Bu Dr. Siti Setiati atas semua ilmu, semangat, dan kepedulian hari ini. Terima kasih juga, Mas Raka, dan semua penonton setia. Saya akan terus dampingi Bapak Ibu lewat video berikutnya. Di sana, saya akan kupas 4 tanda ginjal mulai rusak yang sering diabaikan. Pastikan jangan sampai terlewat. Jangan lupa tulis komentar kamu dari mana dan berapa usia kamu. Bagikan video ini ke keluarga, grup Arizon, atau masjid. Karena siapa tahu, satu klik dari kamu hari ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang besok. Dan selalu ingat, usia lanjut bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dari kami berdua.